Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, ketemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Darusman. Kali ini tepatnya di hari Selasa tanggal 21 November 2023. Kali ini Kang Chandra akan menampilkan konten membahas tentang pertumbuhan bahan yang saat ini dan beberapa pertanyaan yang berasal dari teman-teman tentang penyebab pemekaran bunga ataupun tanda-tanda pembungaan untuk di bulan-bulan yang akan datang seperti di bulan 12, bulan 1. Nah, itu apa penyebabnya? Namun sebelum Kang Chandra lanjutkan, mohon dukungan buat teman-teman, buat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya serta di like dan di share ke teman-teman, serta jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Juga jangan lupa ketika nonton channel Kang Chandra ini jangan di skip ya, supaya tidak gagal fokus. Semoga konten Kang Chandra kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses, tetap semangat, dan kita lanjut. Dan ini keadaan mata yuyu yang sudah terlihat hijau setelah terkena hujan ya. Dan ini bahan-bahan yang Kang Chandra simpan bervariasi ya, seperti ini. Dan ini sudah bisa kita lakukan sortasi, sudah bisa kita lakukan sortasi penyortiran bahan. Nah, dan untuk yang Kang Chandra jelaskan di awal tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk di bulan ini ada yang pecah pori-pori untuk pembungaan, dan itu akan mekar di bulan berapa, dan itu akan menjadi, apakah itu akan menjadi buah selang, dan penyebabnya apa. Nah, tentunya di beberapa hari yang lalu di sini ada teman kita yang datang ya, Kang Heri. Ketika itu beliau bertanya tentang kenapa di bahan lanjutan dari B1 ke B2 nya kok malah pecah pori-pori pembungaan, dan itu apa penyebabnya. Sementara ruas bahan lanjutannya sudah sangat panjang. Nah, tentunya ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Tentunya di konten-konten yang lalu Kang Chandra membahas untuk masalah selang ya. Selang itu perlu Kang Chandra ingatkan lagi, itu bukan dari faktor terlalu awal penyimpanan bahan ataupun lambatnya penyimpanan bahan. Itu untuk penyimpanan bahan bukanlah salah satu terjadinya penyebab buah selang, tetapi garis besarnya itu adalah dari faktor cuaca. Kenapa Kang Chandra bilang seperti itu? Jadi dari perubahan cuaca dari tahun ke tahun itu selalu berubah, dan tentunya dari pasca pemekaran bunga dilanjutkan dengan musimnya juga nanti akan berbeda dari tahun ke tahun. Pun begitu juga dengan waktu penyimpanan bahan. Jadi waktu penyimpanan bahan ini contoh kecil saja ya. Jadi di tahun 2021 itu
panennya di 2021 itu bulan 8. Bulan 8 ketika itu pemekaran bunganya hanya 4 kali. Itu disebabkan cuaca yang stabil, bukan efek kemarau seperti sekarang ini, dan ataupun bukan karena curah hujan yang berlebihan di tahun-tahun sebelumnya, tetapi di tahun 2019 kemarau ekstrim, 2020 nah dia dapat efek dari kemarau itu tersebut. Nah di musim 2021 itu hasil penyimpanan bahan di tahun 2020, dan di 2020 itu nilai rata-rata penyimpanan bahan itu di bulan 11. Nah, di bulan 10, bulan 11 paling awal itu bulan 10. Nah di tahun 2022 itu hasil penyimpanan di 2021. Di 2021 karena posisi serempak pembungaannya itu sangat lumayan bagus, dia pemekaran bunganya juga masih seimbang di antara 4 kali sampai 5 kali maksimal. Nah itu musimnya itu di bulan 7 untuk di tahun 2022. Nah ketika itu selesai musim kita lakukan pemangkasan tumbuh bahan di bulan 9, pemangkasan di bulan 8, selesai musim di bulan 7, pemangkasan di bulan 8, tumbuh bahan di bulan 9. Nah untuk di musim tahun 2023 ini, musim di tahun 2023 ini khusus di MDPL Kang Chandra, saya berbicara khusus di MDPL daerah kami yaitu 550. Musim di tahun 2023 ini bulan 6. Jadi di tahun 2022 di bulan 7. Nah di 2021 di bulan 8. Jadi untuk di tahun 2023 ini musimnya di bulan 6, pemangkasan di bulan 7. Nah pemangkasan di bulan 7, tumbuh bahan di bulan 8 sudah mulai Kang Chandra simpan. Nah kenapa Kang Chandra selalu setelah pemangkasan selalu simpan? Jadi apa yang tumbuh di bulan 8 itu tetap kita simpan dulu, dan di situ ada istilah kita biasa lakukan sortasi. Nah di sortasi itulah penentu pertama kita nobatkan bahan yang mana yang akan kita simpan. Ketika sortasi pertama waktu itu Kang Chandra melakukannya di bulan 9 dan 10. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena tumbuh bahan yang kita simpan itu ketika titik tumbuhnya di bulan 8, di situ kan dia akan menutupi mata-mata seperti ini. Calon-calon pembuahan ini akan tertutup oleh bahan-bahan yang ada. Nah, jadi kita yang kira-kiranya mengganggu kita buang, dan yang di bulan 9, bulan 10 itu dia tidak membawa bunga polos, kita simpan. Sampai saat ini kita simpan itu sudah mencapai 9 ruas. 9 ruas, bahkan ada yang hampir di 10 ruas. Kalau itu masih polos kita simpan. Nah untuk sortasi yang di bulan 12 ini banyak yang istilah kita penyimpanan bahan di bulan 11 tumbuh calon pembungaan, pori-pori pembungaan, dan ada yang penyimpanan di bulan 10 dia bawa bunga. Jadi bervariasi. Bervariasi. Yang kebanyakan di contohnya seperti ini. Nah seperti ini kan bahan lanjutan. Ini B1, dari sini B1. Nah, ini bahan lanjutannya. Bahan lanjutannya dia malah pecah pori-pori di sini. Nah ini kan bakal bunga. Ini yang seperti ini paling lama, ini 1,5 bulan dia sudah mekar. Itu artinya di kisaran pertengahan bulan 1 dia mekar. Nah ini penyebabnya yang Kang Chandra teliti ya, dan Kang Chandra amati. Ini disebabkan satu memang faktor cuaca, kedua kalinya untuk pohon-pohon yang seperti ini di tahun 2023 ini nggak musim, artinya dia zong tidak berbuah. Nah jadi secara otomatis nutrisi itu sangat fokus ke bahan, tidak ada beban untuk pembesaran buah, pematangan buah segala macamnya, dia lebih fokus. Makanya dia di
pertumbuhan bahannya sangat normal dan cepat, hingga mengakibatkan pemekaran bunga di luar waktu seperti ini. Ini hampir semua untuk satu pohon ini, dan dalam satu bidang ini hanya beberapa persen, tidak sampai di 5%, tidak ada. Hanya beberapa pohon saja yang ketika musim di tahun 2023 kemarin di bulan 6 ini sama sekali tidak musim, makanya dia lebih full. Nah, ini solusinya seperti apa? Kalau Kang Chandra kemarin ada konten yang hasil eksperimen waktu itu, inilah yang seperti ini yang Kang Chandra potong, dan ini Kang Chandra lakukan pemotongannya, kita simpan di gugusan terakhir, kita simpan 2 ataupun 3 ruas, kita potong seperti ini. Karena ini jelas kalaupun kita simpan dia akan berbuah di luar waktu panennya. Ini di bulan 11 kita potong, nanti dia titik tumbuhnya di bulan 12. Nah, seperti itu. Ini untuk Kang Chandra seperti ini. Tapi kalau dia memang bahan lanjutannya masih polos, nah seperti ini, dia walaupun ada berapa ruas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 ruas sampai 10 ruas, tapi dia masih polos, tidak ada tanda-tanda hamil mau berkembang atau mau tumbuh bunga di bulan 1 ataupun bulan 2, maka kita simpan. Nah, seperti itu. Jadi perlu ketelitiannya di situ, karena penyimpanan bahan di bulan 9, bulan 10, bulan 11 ataupun bulan 12 itu untuk selang dan tidaknya kembali juga ke faktor cuaca. Nah, seperti itu. Dan seperti ini bisa dicek di kebun teman-teman yang memang di tahun 2023 kemarin bulan 6 ataupun bulan 7 musim, tetapi pohon kopi itu minim buahnya, maka secara otomatis untuk bahan-bahan yang ada dia lebih subur dan lebih cepat berkembang, dan akan timbul pecah pori-pori pembungaan untuk di bulan 1 dan bulan 2. Nah, seperti itu teman. Dan ini tidak semua, contohnya seperti ini, yang ini B1, dan ini hanya beberapa ruas. Ini adalah penyimpanan bahan di bulan 11 yang ini masih ada selang. Jadi khusus untuk masalah bunga selang ya, itu menurut prediksi Kang Chandra seperti itu, dan sering dengan pengalaman. Dan untuk penyerempakan bunganya di tahun depan untuk di musim 2025-nya insya Allah nanti tidak seperti ini, maka kita lakukan pemotongan saja. Nah, buat Kang Heri ya, Kang Heri kemarin yang bertanya masalah itu, mungkin Kang Chandra bisa menjelaskan sebatas kemampuan Kang Chandra. Nah, seperti ini buat teman-teman juga, ini kan bahan. Nah, ini bahan yang kita simpan di bulan 12, tetapi pasca pembungaan dia sama sekali tidak memberikan bunga yang normal, dia hanya ada gugusan seperti ini pecahnya 1 2 3, ada timbul lagi di sini, dan ini calon-calon bunga untuk di pembungaan di bulan 12 dan di bulan 1. Nah, ini lebih baik kita lepas saja dari sini, biarkan dia tumbuh bahan baru selagi ini masih bulan 11. Nah, nanti dia titik tumbuhnya di bulan 12. Dan ini tidak semua, ini hanya beberapa pohon yang memang di musim tahun ini 2023 di bulan-bulan kemarin ini tidak ikut musim karena buahnya termasuk zong. Nah, seperti ini juga, dan ini tetap kita potong, kita simpan bahan baru supaya tumbuh di bulan 12 ini. Dan untuk keseluruhannya 95% merata. Dan untuk sortasi buat teman-teman yang memang kesuburannya lebih bagus, pertumbuhannya, bisa lakukan sortasi sekarang. Tapi yang masih terdampak
kemarau, mungkin baru pemulihan dari kuning ke hijau ataupun dari yang tidak ada daun mulai tumbuh pupus-pupus baru, mungkin itu belum bisa disortasi. Tapi kalau seperti punya Kang Chandra seperti ini sudah layak dilakukan sortasi. Jadi kendati pun di tempat Kang Chandra ini sudah bisa lakukan sortasi, ini alasannya karena pertumbuhan bahan sangat subur seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan sortasi. Nah, ini minim buahnya ya. Ini. Dan ini bahan yang kita simpan. Sudah sebesar ini dan ini bervariasi. Kalau memang ini polos, tidak ada tanda-tanda pembungaan untuk di bulan 1 ataupun bulan 2, walaupun dia panjang kita simpan. Kalau dia bawa calon bakal bunga untuk pemekaran di bulan 1 ataupun bulan 2, bisa kita lepas sebagai pengganti yang seperti ini. Makanya fungsi ataupun manfaat dari sortasi bahan disitulah. Jadi tidak serta-merta ketika penyimpanan bahan di bulan 10 ataupun bulan 9 ataupun bulan 11, 12 itu akan menjamin bagus semua. Tidak, karena memang sudah menjadi sebuah karakter tanam tumbuh yang namanya kopi seperti itu. Kalau kita mau istilahnya tanaman kopi kita itu sama sekali tidak ada selang, itu sangat mustahil, karena itulah karakter kopi. Yang menumbuhkan bunga itu bukan kita, yang mengatur cuaca juga bukan kita. Kita hanya bersyariat untuk meminimalisir yang namanya buah selang sebatas kemampuan kita sebagai manusia ya, seperti ini. Jadi, adapun memang ketika pemekaran bunga di luar waktu, setelah kita proses penyurtiran segala macamnya, tetap masih terjadi. Apa boleh buat ya kita simpan. Karena apa? Kita hanya diwajibkan ikhtiar saja. Oke buat teman-teman, kita lihat jenis kopi yang lainnya. Itu kebanyakan ya, ini Kang Chandra ulas lagi. Itu kebanyakan khusus di klon PS dan Tugusari yang seperti itu. Kalau untuk di Arsat itu sangat minim yang terjadi seperti itu. Itu sangat minim. Dan itu sekali lagi Kang Chandra jelaskan bahwasanya pembungaan yang pupus baru bahan lanjutan dari B1 ke B2, dia terkadang sudah bagus bahannya, tiba-tiba di bulan 11 akhir ataupun di bulan 12 dia sudah ada tanda-tanda hamil untuk pemekaran bunga. Di bulan 1 ataupun bulan 2, maka kalau sudah terlihat di bulan 11 ini, kalau mau dilepas gak apa-apa. Gak apa-apa, yang syaratnya pertumbuhan bahan untuk di tahun 2025 nanti, karena persiapan bahannya dari sekarang di 2023 ya, itu tentunya harus mampu tumbuh subur. Kalau tidak ada pertumbuhan bahan yang lain lagi, ya biarkan saja kita simpan, karena kalau kita buang nanti tidak ada pengganti juga, yang rugi tetap kita. Karena apa? Kalau nggak ada daun, nggak ada ranting, ya secara otomatis dia akan mati. Nah seperti ini bervariasi. Jadi bahan ini ada yang sudah sebesar ini, masih polos, Kang Chandra simpan. Kang Chandra simpan. Kita biarkan. Karena tidak ada tanda-tanda dia mau pecah bunga di bulan 1 ataupun bulan 2. Nah, ini yang nanti bagus yang seperti ini. Dia akan lebih panjang ruasannya. Nah ini kalau untuk Arsat ya. Untuk Arsat ini pemekaran bunga di bulan 10 kemarin, pertengahan bulan 10 ini pemekaran bunga. Dan kita tidak heran, satu memang ini sambungan muda, kedua kali faktor cuaca. Di tempat saudara-saudara kita seperti di grup yang kemarin ada yang sampai 9 kali pemekaran katanya. Nah seperti itulah. Jadi di tempat Kang Chandra ini sampai di 6 sampai 7 kali. Nah ini yang terakhir pemekaran kemarin di bulan 10. Dan untuk masalah panennya insya Allah ya kita hitung 10 bulan ke depan dari bulan 11. Jadi itulah faktor cuaca akan ikut menentukan
kapan pasca pemekaran bunga serempak dan bunga rayanya, dan kapan pula panennya, serta penentuan kapan kita melakukan penyimpanan bahan. Di konten-konten yang lalu Kang Chandra selalu mengingatkan ke teman-teman ya, bahwasanya Kang Chandra dalam penyimpanan bahan tidak terpaku pada bulan berapa, tetapi kita ikuti bagaimana pergerakan perubahan cuaca ataupun iklim dari tahun ke tahunnya. Begitu. Karena setepat apapun kita melakukan penyimpanan bahan, ketika cuaca itu berubah, maka secara otomatis akan mengalami perubahan yang signifikan dan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka intinya ikuti cuaca yang ada, seperti itu. Oke, buat teman-teman, mungkin hanya itu saja konten Kang Chandra kali ini. Mudah-mudahan apa yang Kang Chandra bagikan, informasi tentang cara berkebun Kang Chandra, banyak memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.